Wow, dulu pernah disiapin podium kok. Itu podiumnya besoknya benjol. Gue inget. Ditabokin. Oh, itu sampai sekarang podiumnya stres. Iya. Mungkin ya kalau di KPU tuh punya apa namanya? Kan kayak museum pemilu 2019. Itu orang kan pengen lihat apa yang terjadi. Ada podium di perban. Ada podium. Wah, ada obat merahnya sini gitu. Ini podium yang kalah. Mungkin akan tambah 2 nanti ada lagi. Ketika Gibran begini-begini, ada orang di belakangnya narik. Oh, Dia tahu ini. dia tahu. Dia tahu ini norak nih. Misalnya gitu ya. Ini lu tuh cawapres. Benar. Kalau lu mau gini-gini duduknya di bangku penonton dong, kan gitu kan? Iya. Debat semalam. Ada yang mau gue tanya. Asik ya? Ada yang mau gue tanya sama lu? Iya, Pak. Ada yang mau gue tanya. Kenapa nggak pakai podium? Kenapa nggak pakai podium? Kenapa? Nah itu dia, gue juga bingung kenapa ya? Kenapa nggak podium? Jadi kan, tapi kali ini kita terpaksa harus memuji KPU dengan meniadakan podium. Itu? Enggak, lo memuji gimana? Memuji karena kan enak kalau pakai podium tuh ada yang disandar. Ada gini. Nggak mau ada keributan. Maksud lu? Nggak mau ada keriuhan. Wow, dulu pernah disiapin podium kok. Itu podiumnya besoknya benjol. Gue inget. Ditabokin. Oh, itu sampai sekarang podiumnya stres. Iya. Mungkin ya kalau di KPU tuh punya apa namanya? Kan kayak museum pemilu 2019. Itu orang kan pengen lihat apa yang terjadi. Ada podium di perban. Ada podium. Wah, ada obat merahnya sini gitu. Ini podium yang kalah. Mungkin akan tambah 2 nanti ada lagi. Ya kan nggak ada podium. Ini jadi pertanyaan loh. Iya. Tapi kan agak susah. Lo perhatikan deh kan kalau nggak ada podium. Iya jadi kayak anak sekolah di Iya, Setrap. kayak nungguin gitu ya. Apa ya? Minimal jangan podium pakai taruh situ. Supaya nggak digubuk-gubuk. Bambu atau apa tiang gitu kan bisa sender-sender, muter-muter naik ke atas gitu loh. Enggak, lu jadi tarian. Atau ini nih apa? Drum tempat minyak. Iya kan? Itu kalau dipukul kan bunyinya juga berirama. Iya. Misalnya dung dung dung. Ya. Katakanlah misalnya Mas Anies duluan kan. Dung. Break. Yang satu sampai hitam ya. Tapi dari debat semalam itu ya, gue lihat gini. Gue patokannya Kompas saja. Kompas kan yang mengeluarkan jejak pendapat tuh. Iya. Patokannya Kompas. Kompas itu kira-kira merilis hasil dengan persentase ya. Respon orang terhadap. Ini gimana sih debat semalam gimana sih gitu? Kira-kira gitu pertanyaannya. Iya. Yang jawab gini, Anies tertinggi. 30 sekian persen. Nggak tahu, maksudnya orang suka dengan gaya Anies. Ya. Yang kedua, Pak Ganjar. 20 sekian persen. Yang paling bawah, Pak Prabowo. Apa yang bisa lu lihat dari situ? Yang bisa... Padahal survei Kompas juga katanya kemarin, Prabowo paling tinggi. Nah itu dia. Itu ada anomali ya. Mungkin ya. Orang ngelihat akhirnya. Kan kemarin kan belum debat kan? Belum. Sementara banyak pemilih yang sekarang itu belum tahu nih. Gimana sih sebenarnya orang ini? Iya, yang dia lihat cuma baliho-baliho, gambar kartun lucu-lucu gitu loh. Banyak yang memilih kartun ya? Iya, dia berpikir gue pengen beli snack nih gitu loh. Bukan mikir milih presiden. Betul. Pengen beli snack. Karena kemasannya kayak ciki-ciki gitu kan. Gue pengen beli batu anak-anak nih. Biasanya gambarnya gitu, kartun. Iya. Terus ketika dia tahu, kok gini? Oh gini? Nah. Ini kayak orang misalnya gini. Misalnya ada orang mau kenalan nih. Ada orang mau nanya, gue punya temen tuh si A. Orangnya enak nggak? Udah kita ngobrol aja dulu. Kayak gitu. Begitu ngobrol, nggak enak banget ternyata. Kayak gitu. Iya. Jadi bisa jadi gitu kan? Pak Anies dengan gayanya ya biasa, dia kan emang jago kalau soal kayak retorika aja gue lah. Dia kan memang dosen kan. Dosen kan harus gitu, rapi ya, ngomongnya seolah-olah di depan mahasiswanya. Iya, ngajarin. Pak Ganjar ya karena dia seorang pekerja, seorang memang jago di bidang melayani masyarakat, ya dia ngomongnya
tastes, satset tuh kayak di ujungnya. Iya. Tapi konteks, nggak kemana-mana gitu kan. Rapi, enak didengar. Prabowo kok, kayak apa semalam kok? Prabowo itu, gue hafal bro. Gue udah dengerin Pak Prabowo debat. Itu ini kali keberapa? 2009. Ngomongnya 2014 begitu sama. Sama ya? Apa yang disampaikan 2014 itu copy paste, harusnya Pak Prabowo nggak perlu datang. Orang udah hafal semua. Iya. Setel. Tinggal setel. Paslon nomor 02 langsung operator kan. Sebentar, dicari yang pas. Nah ini. Bocor. Oh salah. Iya kan? Iya kan gitu kan dicari. Iya. Bener ya, nggak usah datang ya. Lo coba lo bayangin ya, Pak Prabowo itu. Ketua KPU, pengurus KPU udah ganti. Dari 2014 kan udah ganti-ganti. Oh, udah ganti berapa kali. Kemudian capres apa? Yang diganti apa aja? KPU. Ketua KPU udah ada yang masuk penjara, udah keluar lagi sampai. Udah ada yang kayak gitu. Terus kemudian para pendukungnya juga udah banyak ganti-ganti gitu kan. Bajunya ganti-ganti. Capresnya, Capres lawannya ganti. Cawapresnya ganti-ganti. Dia doang yang tetap. Kok jangan-jangan dia bukan capres kok. Apa tuh? Dia itu memang ditugaskan oleh Tuhan untuk ngelengkapin aja. Jadi di Jakarta, di Indonesia, nanti tiap kali mau pemilu itu selalu kurang satu calonnya. Nanti, yang menang sih bukan lo, tapi kurang satu. Lo gua taruh situ. Nanti akan kayak gitu tuh bro. Anak-anak kita kan ya tiba-tiba pas ada pilpres lagi, wah Pak Prabowo lagi. Berarti ini pilpres? Iya. Karena ada Pak Prabowo ikut. Prabowo lagi. Ada lagi. Jangan sampai, nggak boleh gitu dong. Jangan adil dong. Adil masa 3 kali ikut ini nggak ada lagi? Yang keadilan harus dia tegakkan. Jadikan dia cawapres lagi, ya kan? Iya. Jadi sampai kemudian semua KPU manggilnya apa istilahnya itu? Apa? Senior atau kalau enggak sepuh. Iya. Veteran gitu. Udah bener-bener berpengalaman. Debat sana, debat sini, dan yang menarik ya menurut gua, Pak Prabowo kan pingin dicitrakan sebagai Pak Jokowi. Oh iya. Dia adem, dia lucu, seperti lugu, tulus, gitu kan? Tapi ya gitu. Karena nggak ada prestasi kan selalu bilang Pak Jokowi sudah melakukan. Kan yang ikut bukan Pak Jokowi ini pilpres. Iya, tapi dia memang tadi malam tuh gagal berperan sebagai Jokowi kan. Yang tampil Prabowo. Iya. Malah yang agak-agak ya maksudnya gestur dan sebagainya, tenang dan sebagainya, Pak Ganjar dapat, stylenya dapat, cara dia bicara dapat, tas-tasnya gitu. Pak Prabowo yang selalu menarik diri Jokowi banget gitu. Dan ini yang kemudian membuat kita juga agak prihatin ya. Iya. Ketika ada satu adegan di mana ketika Pak Anies itu mereka berdua saling sanggah ya, Prabowo sama Anies ini, Pak Prabowo itu melakukan gestur yang kayak kekanak-kanakan banget. Apa tuh? Agak mukanya gini, lidahnya dikeluarin. Lewe-lewein gitu. Ya, lewe-lewein. Ini kan pilpres, bukan 17-an anak kita itu yang kalau kalah temennya dilewein gitu kan. Iya kan? Iya. Ya ini, lu apa yang lu lihat dari situ? Tapi mungkin dia pengen menampilkan kan selama ini dicitrakan dia gemoy gitu kan. Oh iya. Itu kayak artis-artis Korea Selatan. Tapi ternyata pas dibuka Korea Utara. Atau begini kok, bisa jadi semalam dalam debat semalam itu kemudian jadi terlihat Prabowo sebenarnya, karena menurut tadi kan dia gagal menjadi seorang Jokowi. Ya jelas gagal lah ya maksudnya. Iyalah, jauh lah beda. Itu dia aslinya keluar ya. Lah iya kan dia nggak bisa menutupi terus-terusan bro. Dia bisa joget sekali oke. Tapi sepanjang debat joget kan juga nggak bagus bro. Jatuhnya tuh nanti malah lomba dancer kan. Nanti ketika dia joget ada yang datang nyawer. Repot. Gue juga nyawer sih. Kebiasaan. Tapi kan gue masukin tapi nggak, mana berani itu. Ini kalau jadi lomba joget. Kalau jadi debat. Setiap pertanyaan kemudian dijawab dengan dia kayak berpikir keras ya. Apa? Kalau Pak Ganjar kan terlihat ya orang ya firm lah, dia siap.
untuk debat yang pada ujungnya lah adalah untuk masyarakat, nggak mau main-main Pak Ganjar nih kan. Iya. Siap, kelihatan banget nggak firm. Tapi Prabowo kan kayaknya ya itu tadi, apa karena udah bosen? Beban bro, lo bayangin ya, ini kan soal hukum. Oh iya, soal hukum, HAM. Lo bayangin lo, ketika dia dengar huruf H aja, udah deg-degan. Jangan-jangan sama M di belakangnya. Makanya, padahal haji. Debat kali ini temanya adalah langsung hamil muda. Tenang. Nah itu dia kan. Nah itu yang bikin dia terbebani. Jadi dia nggak bisa lepas, nggak bisa santai. Mungkin saat ini dia capres yang paling terbebani karena kelakuan masa lalunya. Ya, ini, ada masa lalu dan juga masa sekarang. Ketika kasus misalnya kemarin ditanyakan juga kan soal respon dia tentang MK, itu yang keputusan MK, betul. Itu kan juga jadi beban. Iya, dia gimana? Makanya dia bilang gini, masa nggak tahu sudah lah, come on, gitu-gitu ya bahasa-bahasa gitu ya. Iya, kayak nggak tahu aja siapa yang intervensi. Iya, kan, gitu, dia mau melanjutkan kalimat yang sebenarnya kita tunggu ya. Iya, ini siapa ya? Siapa ya? Gitu udah, dia nyebut gitu. Kok nggak keluar? Aturan diganti sebutan juga boleh, you know who gitu. Masa Mas Anies nggak tahu you know who gitu aja. Seakan-akan mau ngomong kayak gitu ya. Ini berbahaya dong ini. Debat berikutnya berbahaya banget loh. Nah itu dia, debat berikutnya tanggal 22 Desember itu nanti Cawapres. Ini akan lebih menarik. Debat Cawapres, ini kan menarik. Satu, ada Pak Mahfud, ada Mas Gibran, ada Caimin. Ini pasti luar biasa menarik gitu kan. Dan mungkin akan lebih lucu lagi ya karena kita jatuhnya memang kayak kemudian senior ngasih tahu junior. Ya atau barangkali menasehati anak muda untuk gitu jangan ya. melangkah terlalu jauh. Tapi kemarin asik loh, gue ngeliat Mas Gibran ya ketika Prabowo lagi ngomong MK. kencang sama Anies MK itu. Tentang MK, tiba-tiba dia diri gini-gini. Ini asik juga nih Cawapres bisa kayak gitu ya, senora itu gitu loh. Dan ternyata emosian juga ya. Susah juga menutupi sesuatu yang nggak bisa cooling kayak kalau Pak Mahfud ya sudah asam garam lah ya, santai, ya kan. Caimin juga paling berdiri doang gitu. Caimin kan pernah ada di DPR, ketua partai, sering bertemu forum-forum besar lah. Emosinya sudah tertata dengan baik. Mungkin itu ya maksudnya kenapa kemudian orang banyak yang menolak, kenapa sih usia segitu udah memaksakan jadi wakil cawapres itu? Mungkin karena itu ya? Iya, lo bayangin ya kalau debatnya itu nanti misalnya ada terjadi perdebatan serius di PBB. Di antara banyak negara-negara kan biasa ya, ada satu kasus kayak kasus Israel sama Palestina, itu kan perdebatannya bisa kencang kan. Terus tiba-tiba dia Indonesia gini gimana? Tiba-tiba gini. Orang Afrika juga gimana? Ini berbahaya kan? Iya, lo bayangin. Atau misalnya lagi ada misalnya ada kejadian yang tidak mengenakan di sebuah negara gitu ya. Lalu datanglah wakilnya itu. Saya turut berduka cita, prok. Enggak dong, nggak boleh kan? Iya, maksudnya ini yang berbahaya. Emosinya bisa ke kanan ke kiri. Nah itu dia. Mungkin ya bagi Mas Gibran ini debat ini kayak pertandingan voli atau bola ya. Dia nggak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang serius, yang penting. Ini kan ditonton oleh sekian juta, ratusan juta. Dan ini adalah pembuktian kalimat-kalimat yang mereka sering ucapkan di luar. Apa ini yang misalnya tentang sudah nanti lihat aja nanti katanya gitu. Kedua kemudian ini pembuktian apakah benar dengan membagi-bagi susu itu semuanya selesai. Buktikan di depan panelis, di depan penonton, di depan kandidat lain, di depan pendukung kandidat lain. Di depan pendukung kandidat lain, orang yang sudah pasti nggak mendukung dia, beban mentalnya gila kok. Gue rasa juga ketika dia gini-gini, itu kan di sana pendukungnya ya, itu bukan buat tepuk tangan. Buat apa? Minum susu bareng. Atau malah, kan ada, ingat gak diadakan videonya, mungkin akan ditayangin. Ketika Gibran begini-begini, ada orang di belakangnya narik. Oh, dia tahu ini. Dia tahu ini norak nih. Misalnya gitu ya. Ini lu tuh cawapres. Bener. Kalau lu mau gini-gini duduknya di bangku penonton dong, kan gitu kan? Iya. Bangku penonton aja diomelin. Oh iya betul diomelin. Sama moderator nggak boleh berisik, nggak boleh mengganggu jalurnya debat ya. Ditegur juga sama Valerina. Iya. Itu ketika ditarik yang dibisikin apa ya? Apa kira? Pak, ada yang rekam.
Satu gitu. Tuh, Pak, malu. Oh Gitu iya. ya? Pak ingat umur, saya emang muda. Oh iya, benar juga. Makanya ingat umur, masih terlalu muda, mungkin itu. Iya. Tapi apa yang bisa kita simpulkan? Misalnya ketika Prabowo menjawab soal HAM, itu tekanan banget. Iya, kelihatan Bingung banget. dia. Keringetan, keluar gitu. Oh iya, tuh. Mendingan, kalau gue nggak tahu ya, di sana tuh ada itunya nggak, make up-nya nggak ya? Ada. Kan kita touch up dulu tuh. Oh di sana ada make up. Cuman kalau keringetan gitu langsung kasih bedak, buset kayak tuyul dong. Putih. Enggak. Iya dong, lagi keringetan udah buru-buru kasih bedak putih gitu. Nomor berapa tuh bedak putih itu? Ya kan, alisnya dibuat ulang. Gue nggak nonton di sana ya. Kan kita nonton tuh di TV. Di TV, ya. Kemudian ketika break iklan kan. Gue ngebayangin ya ketika debat gitu, break. Terus ya mereka duduk kan, ada yang pijat-pijat. Oh iya, tapi ada adegan itu. Jadi adegan break yang ada di foto sudah beredar juga. Jadi ketika yang membutuhkan penonton kan netizen juga. Iya. Jadi ketika selesai kemudian break iklan atau apa kan duduk. Yang lain biasa diskusi, tapi Prabowo ini dikelilingi oleh timnya. Ada yang ngasih, entah yang ngasih apa ya. Mungkin anduk, mungkin air putih, mungkin wedang jahe juga ya. Mungkin ada martabak juga kan, lapar juga kan kayak gitu kan. Dan ini jadi kelihatannya memang seperti pertandingan tinju. Tapi hanya dia yang main tinju, yang lainnya santai. Apalagi pada saat Pak Prabowo misalnya duduk lagi dikelilingin gitu, Pak Ganjar juga duduk lagi ngobrol sama timnya, Pak Anies duduk di panggung, ada yang jalan. Ada yang bawa skot. itu sih kalau tinju beneran.